Selamat malam Pak Dosen, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami dengan tema alinea atau paragraf dalam kalimat. Sebelum mempresentasikan, saya memperkenalkan dulu. Saya sendiri atas nama Mersiana Fono dengan NIM 64241879. Saya Idaman Kristiani Warowo dengan NIM 64241742. Saya Niat Hani dengan NIM 64241696. Kita langsung masuk aja ke pengertian paragraf atau alinea. Pengertian paragraf atau alinea secara keseluruhan adalah suatu kesatuan pikiran dalam bentuk rangkaian kalimat yang sering berkaitan, yang secara bersama-sama menyampaikan satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan atau tulisan yang memulai baris baru, biasanya dengan sedikit menjorok ke dalam indet. Fungsi paragraf. Ada dua fungsi, yaitu satu, membagi gagasan paragraf, membantu membagi teks menjadi bagian-bagian yang memuat satu gagasan pokok. Ini membuat tulisan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Kedua, menjelaskan ide pokok dalam satu paragraf. Biasanya terdapat satu kalimat utama yang memuat ide pokok, yang kemudian dijelaskan atau dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas. Ketiga, yaitu menjaga alur tulisan dengan paragraf. Alur atau logika pemikiran penulis bisa tersusun dengan rapi dari satu ide ke ide berikutnya, sehingga pembaca bisa mengikuti pemikiran penulis dengan lancar. Keempat, yaitu memberi jeda bagi pembaca. Paragraf juga memberikan napas dalam membaca, memudahkan pembaca untuk memahami bagian demi bagian dari tulisan. Oke, selanjutnya ada persyaratan paragraf atau alinea yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Semua kalimat dalam paragraf itu harus mendukung satu gagasan pokok. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari topik utama paragraf. Yang kedua itu ada kepaduan atau coherence. Itu kalimat-kalimat dalam paragraf harus tersusun secara logis dan saling terhubung. Biasanya dibantu dengan kata penghubung atau konjungsi seperti selain itu, namun, kemudian, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan yang logis. Ada gagasan pokok, itu harus dikembangkan dengan penjelasan, contoh, data, atau rincian yang relevan dan masuk akal. Kemudian yang keempat, ada kalimat utama yang jelas, itu harus ada satu kalimat yang menyatakan ide pokok secara jelas. Kalimat ini biasanya disebut kalimat utama atau kalimat topik. Yang kelima, itu kalimat penjelas yang mendukung. Kalimat-kalimat setelah kalimat utama itu harus menjelaskan, memperkuat, atau memberi ilustrasi tentang ide pokok. Yang berikut ada unsur-unsur paragraf atau alinea. 1. Kalimat utama atau topik kalimat, yaitu kalimat yang berisi gagasan pokok atau ide utama dari paragraf. Biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang kedua itu ada kalimat penjelas. Kalimat-kalimat yang menjelaskan, mendukung, atau menguraikan gagasan dari kalimat utama. Bisa berupa fakta, contoh, alasan, atau rincian. Yang ketiga itu ada gagasan inti atau hal utama yang ingin disampaikan dalam paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Yang keempat ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan informasi tambahan yang memperkuat ide pokok terdapat dalam kalimat penjelas. Yang kelima ada kohesi atau koherensi. Kohesi yaitu keterpautan antara kalimat dengan menggunakan kata sambung atau penada wacana. Yang kedua itu ada koherensi. Koherensi
yaitu keterpaduan makna antar kalimat sehingga paragraf terasa runtut atau mudah dipahami. Oke, mungkin ini sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tanya-tanya di WhatsApp grup ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.